Manganjali. Om Swastiastu. Kita absen dulu ya. Aaron ada sakit. Kemudian Sudiarta. Indah Sinta Wikaranya hadir. Fakian Sabrina Putri. Saka Jana Hadir. hadir. Oke. Kurang lebih lengkap daripada yang kemarin ya. Kalau kemarin kan banyak yang disband ya. Kapan tuh sekolah ya? Kapan mulai gak belajar? Tanggal 20 mulai gak belajar. Di minggu depan kita nggak ketemu ya. Kan 17 hari Senin nggak belajar. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi, baik dari pendekatan dari kiri dan juga pendekatan dari kanan. Dan kalian juga sudah belajar tentang materi limit fungsi aljabar bagian substitusi. Masih gampang kemarin kan? Kita akan masuk ke bagian berikutnya yang dimana materinya itu lebih sulit ya, lebih lengkap dan lebih kompleks ya. Oke, nah karena ini Bapak nggak pertama kali masuk sini ya, jadi kita nggak perlu perkenalan lagi. Kita akan membentuk kelompok seperti kemarin ya, mix ya. Sama nanti gamesnya berbeda ya, gamesnya berbeda nanti ya. Kelompok yang kemarin kelompoknya sama kelompok ada 6 kelompok kemarin kan sempat di share ya di grup ya. Lupa. Kirim ulang ya. Masih ingat pembagiannya ya? Oke. Sini boleh ya, ambil kursinya aja lupa ya. Silakan. Dan yang terakhir tapi minggu lalu sama soalnya sama soal saya baru pernah apa ya? Coba lihat sumpah enggak
Dua. Dipisah-pisah dulu, habis itu nilai F tambah itu masukin ke S ya kali 5 terus karena lim 1 itu tidak ini lim 2 S. Oh jangan banget jadi Mama ajarkan jam itu ke situ, oke, enak. di pokoknya oke. Nih yang lim. Oke. Itu limit. Sebelum kita mulai, ya. Kemarin kan kita sudah sempat membahas ya, apa itu limit, masih ingat? Limit. Iya, pendekatan dari kiri bernilai sama dengan pendekatan dari kanan atau PDKT ya. Itu disebut dengan limit. Nah, saat nilai fungsi tidak memiliki nilai, itu apakah berarti nilai limitnya juga tidak ada kemarin? Kalau misalkan Bapak punya bentuk fungsi yaitu fx sama dengan seperti yang kemarin ya, x kuadrat min 4 per x min 2. Apakah dia memiliki nilai ketika x-nya sama dengan 2? Tidak. Fungsinya tidak ada ketika x sama dengan 2. Tapi limitnya apakah sudah pasti tidak ada? Belum tentu. Kita bisa mengeceknya dengan cara apa? Substitusi, tapi kan tidak menghasilkan nilai. Jadi kan kita bisa cek secara intuisi kemarin ya. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Ingat, x-nya sama dengan 2 atau x-nya mendekati berapa? X-nya mendekati 2. Bilangan yang sangat dekat dengan 2 dari kiri, berapa itu? Yang lebih dekat? 1,99999 dan seterusnya. Itu bilangan yang sangat dekat dengan 2. Kalau dari kanan? 2,000001 seperti itu kan? Nah, seperti yang kita bahas kemarin, ini kan garis bilangan. Ini angka 2-nya. Nah, kalau kita dekati dari kiri dan sangat dekat, anggaplah di sini. Nilainya berapa tadi? 1,99. Kalau dari kiri, kalau kita dekati dari kanan, misalkan di sini sangat dekat, yaitu 2,001. Bisa ya? Kalau kita dekati dari kiri dan dari kanan. Tapi kan cara seperti itu ribet ya, tidak efisien. Sedangkan waktu kalian nanti ulangan mengerjakan soal seperti ini pasti tidak akan lebih dari 2 menit atau 3 menit ya. Apalagi kalau kita menggunakan intuisi, kita kan perlu kalkulator. Apakah ulangan nanti boleh? Boleh. Tidak ya, tidak diperbolehkan. Ya, tapi boleh membawa rumus. Tapi di fungsi trigonometri saja ya. Kita masih di limit fungsi aljabar. Nah, apa yang terjadi ketika nilai limitnya itu tidak terdefinisi atau nilai fungsinya tidak terdefinisi? Apakah ada cara yang lebih efisien untuk kita mengerjakannya? Coba perhatikan LKPD-nya sekarang ya. Nah, pada LKPD tersebut diberikan suatu grafik kan? Grafiknya seperti ini. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, sumbu Y tersebut memotong, sumbu grafik tersebut memotong sumbu Y di titik 2 dan memotong sumbu X di titik min 2. Nah, grafiknya kan seperti ini. Itu grafiknya kan? Nah, pertanyaannya, apakah grafik fungsi tersebut terdefinisi ketika X-nya itu tepat bernilai 2? Terdefinisi? Fungsinya apa di sana? Fungsinya adalah x kuadrat min 4 per x kurang 2. Kalau kita ganti x-nya menjadi 2, fungsinya kan menjadi tidak terdefinisi. Berarti ketika nilai x sama dengan 2, titik yang ada pada garis ini nyambung atau tidak berkesinambung, terputus di tengah-tengah ya. Tapi kalau kita lihat dari grafik, kalau kita dekati dari kiri dan dari kanan, itu kan mendekati angka tertentu. Angka berapa di sana kira-kira? Kalau kita lihat dari grafiknya, angka berapa? 4 ya. Ternyata
Ya, ternyata ketika kita substitusi X sama dengan 2 tidak terdefinisi. Namun ketika kita dekati dari kiri dan dari kanan, dia mendekati berapa? 4. Jadi nilai limit dari X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan X kurang 2. Untuk X mendekati 2 hasilnya apa? 4. Ada nilai limitnya? Ada. Fungsinya? Tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari? Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Kita akan mengawalinya dari bentuk substitusi dulu. Ya, kan X-nya sama dengan 2 tadi kan? Otomatis kalau kita ganti F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. Kalau kita sederhanakan, bentuknya berubah menjadi 0 per 0. Nah, dalam limit, bentuk 0 per 0 itu kita katakan bentuk yang tak tentu. Nilainya tidak dapat kita tentukan. Bisa saja bentuk-bentuk yang tidak terdefinisi, atau bisa saja bentuk-bentuk yang sudah terdefinisi. Kita nggak tahu bentuknya, tapi dia bentuknya tak tentu. Ada beberapa cara untuk mencari nilai limit fungsi ketika dia berubah menjadi bentuk tak tentu. Cara yang pertama yang kalian harus perhatikan, cara yang pertama ya, yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Masih ingat pemfaktoran? Atau sudah lupa? Ada yang masih ingat? Masih ingat ya? Oke. Nah, kita mulai dari nilai fungsinya. Fungsinya tadi itu kan X kuadrat dikurang 4 per X min 2. Yang bisa kita faktorkan yang atas atau yang bawah? Atas ya. Jadi yang atas kalau kita faktorkan menjadi berapa? X plus 2 X min 2. Ada yang belum bisa faktorkan itu? Kalau kita perlahan ya, kita perlahan. 4 itu kan X kuadrat itu tetap X kuadrat ya. Dikurang 4 itu kan 2 kuadrat. Ya kan? Nah, masih ingatkah kalian dengan bentuk yang ini? A kuadrat dikurang B kuadrat itu akan sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ingat, A yang di sini apa? X kuadrat. B yang di sini apa? 2 kuadrat. Ya. Nah, sehingga A-nya X, B-nya 2. Bentuk yang ini akan berubah menjadi apa? X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Ya. Bisa kita menghilangkan pembuat nolnya. Ini yang kita hilangkan, pembuat nolnya. Yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi kita hilangkan, X min 2. Nah, sehingga dari sini kita baru bisa simpulkan. Limitnya tadi berapa? Limit untuk X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 berubah menjadi limit setelah kita coret menyisakan apa? X tambah 2 untuk X mendekati 2. Pembuat nolnya kan udah hilang ya. Jadi kita bisa menggunakan metode substitusi. Jadinya X-nya berubah menjadi berapa? 2 ditambah 2 ya, selesai. Tanpa menggunakan representasi numerik, tidak menggunakan kalkulator, namun bisa menggunakan pemfaktoran. Cara yang pertama pemfaktoran. Cara yang kedua, alternatif cara yang lain, kalian juga bisa menggunakan polinomial. Masih ingat polinomial? C ya? Atau sudah lupa? Polinomial kan ada 2 cara ya, pembagian bersusun atau metode Cornell. Yang mana yang lebih gampang? Bersusun. Oke, kita coba pakai bersusun ya. Contohnya, X kurang 4 kita bagi dengan X kurang 2. Nah, kalau kita menggunakan metode bersusun, kita hanya fokus pada nilai variabel yang di bagian pertama atau suku pertamanya saja. Nah, suku pertamanya apa? X kan? Nah, kita berfokus ke yang di sini saja. Pertanyaannya, X kali berapa biar hasilnya X pangkat 2? X kali X.
X kali X, oh X pangkat 2. Ditulis hasilnya X pangkat 2. Terus min 2-nya bagaimana? Ikut dikalikan dengan X-nya. Jadi dia ekor ya, kemanapun kepalanya ikut melaju, ekornya juga ikut menuju arah yang sama. Jadinya min 2 dikali X, min 2 X dikurang. Nah, kita peroleh X kuadrat kurang X kuadrat habis ya. Nah, min 4 dikurang min 2X hasilnya berapa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Cara mengeceknya, kalian fokus ke yang di atas. Di atas apakah ada nilai dari variabel X-nya? Bukan X kuadrat tapi X? Tidak ada ya. Jadi di sini bisa kita ubah menjadi 0X dikurang 4. Bisa kita tulis demikian ya. Biar kita bisa jumlahkan variabel X dengan variabel X. Kemudian 0 dikurang min 2 berapa ya? 2 plus 2X atau 2X. Min 4-nya turun ke 4. X kali berapa biar hasilnya 2X? 2 kali 2 berarti plus 2. Hasilnya 2X min 2 kali 2 min 4. Jadi hasilnya berapa? 0. Jadi hasil pembagiannya adalah X tambah 2, sisa baginya adalah 0. Jadi bisa diubah yang ini menjadi X tambah 2. Maka bentuk yang ini bisa kalian ubah menjadi bentuk yang X. Ya, limit X mendekati. Setelah disubstitusi hasilnya metode pemfaktoran. Bisa? Aman? Aman ya, oke. Mau nanya. Boleh, silakan. Berarti kita kan itu X mendekati 2. Ya. Berarti kita harus tahu pemfaktoran angka berapa yang bisa menghasilkan pemfaktoran itu 0. 2-nya itu dapat dari X mendekati 2. Dua yang ini? Yang ini? Ini 2-nya ini diperoleh dari soalnya biasanya. Oh, soal. Soal. Yang ditanya itu biasanya gini, apakah fx itu terdefinisi ketika x-nya bernilai 2? Tidak kan? Tapi kalau dia mendekati 2, apakah tidak terdefinisi? Tidak. Belum tentu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan secara intuisi yang seperti kita pelajari kemarin, atau pemfaktoran yang kita pelajari hari ini. Itu baru di HP dah rusak ini. Ini nggak tahu ya. Yang ini nggak perlu. Boleh. Apa ya? Tahu mandi. Tapi kok caranya dari Nilai fungsi mungkin tidak ada. Seperti nilai yang mendekati. Kalau misalkan bilangan yang sangat besar kita kali dengan bilangan negatif, apa yang terjadi? Negatif. Misalkan negatif 1 kali 100. Negatif 100. Negatif 1 kali 1000. Negatif 1 kali 10.000. Makin kecil kan? Berarti mendekati negatif tak hingga. Atau bilangan yang sangat kecil. Jadi gitu ya. Misalkan kalian kelompok 1 tulis kelompok K1 gitu. Ya. Kita kelompok berapa? Kelompok berapa nih? Kelompok berapa nih? Kelompok berapa? Ya kelompok berapa? Kita berapa? 2. Oh ini. Berapa? Kan ini di sini ada berapa soal? 6. Boleh pilih satu aja. 6 soal, 1 soal bercabang 2 tapi pilih 1 aja. Jam satu-satu dong. Ya, ya. Siap ya. Mohon tenang ya. Ayo mohon tenang dulu yang perwakilan. Gak bisa. Ambil 1 tapi jangan dibuka dulu. Ambil 1 tapi jangan dibuka. Woi, dia ada soal. Oke? Setelah ngambil 1 taruh di ini. Ya, oke. Siap? Oke. Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Silakan dibuka. Pilih 1 dari 2. Ayo fokus, silakan fokus. Silakan, nggak apa-apa. For fun saja ya. Ayo tahan ya. Fokus dulu ya. Berikan kesempatan teman anggotanya yang menjawab ya.
Oke. Masih bisa nih Kak. Setelah selesai dijawab, Tulisan ini. Gimana? ini ya. Apa namanya? Bahasa Indonya beja apa? Ini beja. Ya, intinya ya itulah ya, dibuang soalnya. Gak apa-apa ya. Oke, temannya sedang fokus, berkonsentrasi. Tarik nafas dulu yang lain. Ada kesempatan tarik nafas. Tarik nafas. Ingat ya, ketenangan adalah kunci ya. Yang penting tenang ya. Yang penting tenang. Yang penting tenang. Telu. Sudah? Sabar Pak. Kalau sudah selesai? Baru dulu soal. Oke. Kalau sudah selesai, dibejak soalnya. Yang dipangkatin itu yang saya juga mau nanya. X-nya, iya. X-nya yang berpangkat. Ya, asal bukan jawaban nggak apa-apa ya. Gampang, kurang lebih seperti ini ya. Silakan. Ada soal seperti ini. Ada juga. Tapi gini ya, seperti yang kita bahas, pemfaktoran ada satu, kali bentuk sekawan ada satu, bentuk tak hingga yang versi apa namanya yang ini ada juga satu, kemudian bentuk yang tak hingga versi ini ada juga satu. Nah berarti yang duanya mix. Sabar. Bagaimana? Sabar. Ya, nggak apa-apa. Sudah selesai, silakan dibejak ya. Oh, benar saya soalnya. Berarti enggak kok. Pelan-pelan, kunci ya. Kunci. Oke. Dah? Kalau sudah bawa soalnya bejek, silakan anggota berikutnya dari kelompok yang ini. Maksudnya dibawa aja. Taruh aja di sini, temennya yang lanjutin ya. Oke, silakan anggota berikutnya dari kelompok. Ini gampang kok. Oke. Ya, bawa aja. Terus gimana? Kalau misal pas, Pas, taruh aja apa? Kalau pas, boleh langsung ke sana beja aja soalnya. Bilang pas. Pas. Oke, pas. Silakan anggota yang tadi nggak apa-apa, buang aja. boleh. Ambil langsung boleh. Langsung ya. Silakan. Oh, kita boleh bebas pilih yang mana? Ya, silakan duduk dulu perwakilan saja ya. Silakan. Boleh, nggak masalah. Soalnya yang ini boleh siapa tadi? Boleh dibuang ya. Siapa tadi punya? Sini. Oke. Ambil soal yang baru di sini. Nah, ya. Lagi ini belum ini lagi 4 menit yang tiga. Lagi 5 menit aja. Boleh lagi 5 menit lagi aja ya. Boleh dipas kalau mau mundur silakan. Kita nggak sanggup apa tangan. Mana soalnya tadi boleh? Boleh baru oke. Silakan. Mana soalnya? Aku dah. Silakan, boleh. Untuk LKPD-nya itu kan ada latihan soal. Lah kan nanti kalian kerjakan soal ya. Jika ada yang dibingungkan boleh hubungi Bapak nanti. Nanti kita akan bahas juga. Nah kemudian LKPD-nya ingat diisi refleksi. Di mananya? Di belakangnya boleh. Ya. Refleksi yang harus kalian tulis yang pertama. Apa yang paling kalian pahami? Ini aku mau dulu ya. Yang kedua, apa yang kalian bingungkan di Oke, nanti semuanya latihan ya. Yang diisi di refleksinya. Nanti yang KPD-nya silakan.
Oh ya, minggu depan mungkin akan ada perombakan. Perombakan. Hasilnya ya. Ada pertanyaan? Nanti kita akan lanjut bahasnya di minggu depan. Silakan untuk operasi. Paramo Santi. Halo, nama kalian siapa? Nama aku Indah. Nama aku Kalista. Gimana belajar hari? Kenapa kalian pusing? Menurut saya kenapa pusing karena kayak rumus-rumusnya itu kayak terlalu banyak gitu loh, dan angka-angkanya juga kita bingung ini di kali ini apakah hasilnya ini atau kayak wah itu rumusnya sebanyak itu, jadi kita pusing sama nentuin juga banyak dan ya yang membingungkan aja. ya, unlimited kayak gimana cara ngitung itu susah sih, itu doang yang susah sih, tapi soalnya bisa ngerjain. Oke, thank you. Ya. Oh iya. Perasaan belajar hari ini? Senang banget. Saya jadi bisa mengerti limit fungsi aljabar dan mengetahui cara-cara cepatnya. Terima kasih Bapak-bapak. Materi hari ini kamu paling suka materi apa? Mungkin materi fungsi aljabar tuh seru sih. Yang pemfaktoran apa yang tak ingat? Kenapa? Yang pemfaktoran apa yang tak ingat? Yang pemfaktoran seru karena dari mungkin cara ngajar kakak-kakaknya juga seru, nggak ngebosonin, jadinya ya seru lah, happy nggak buat ngantuk gitu.